Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 bersama saya Ibu Munawaroh, biasa dipanggil Bu Muna. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi yang sudah saya share minggu lalu, yaitu tentang pembentukan BPUPKI. Saya yakin pasti dari anak-anak banyak yang sudah membaca dan mempelajari sendiri materinya. Tetapi hari ini kita akan mengulas lagi untuk memantapkan pemahaman kita. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Baik, sebelum kita mulai, mari anak-anak disiapkan buku dan alat tulisnya. Nanti dicatat hal-hal yang sekiranya penting dan mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bu Muna, bisa ditulis terlebih dahulu. Dalam materi pembentukan BPUPKI ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengenai alasan Jepang membentuk BPUPKI, kemudian proses pelantikan BPUPKI, siapa saja tokoh-tokoh yang menjadi anggota BPUPKI, dan yang tidak kalah penting, apa saja tugas-tugas dari BPUPKI. Yang pertama, tentang alasan Jepang membentuk BPUPKI. Ini masih ada hubungannya dengan materi kita yang pertama, yaitu tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Jepang menjajah Indonesia sejak tahun 1942, yaitu setelah Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, pada saat yang sama, di dunia ini sedang terjadi yang namanya World War II atau Perang Dunia Kedua, di mana Jepang juga turut andil di dalamnya. Jepang dalam Perang Dunia Kedua masuk dalam blok poros, di mana Jepang bergabung bersama Italia dan Jerman. Pasti kalau perang itu ada musuhnya, ada lawannya. Lawannya Jepang ini disebut dengan grup atau blok sekutu. Blok sekutu ini terdiri dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Soviet atau Rusia, ada Inggris, Cina, dan lain-lain. Nah, pada akhir tahun 1944, posisi Jepang ini semakin terdesak. Ada beberapa hal yang menyebabkan posisi Jepang mulai terdesak, yaitu yang pertama, Jepang terus-menerus mengalami kekalahan dari serbuan sekutu dalam Perang Pasifik. Puncaknya nanti 2 kota di Jepang dibom atom oleh Amerika Serikat, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Yang kedua, Jepang juga mengalami perlawanan dari rakyat Indonesia dan tentara PETA, yaitu pembela tanah air. Nah, karena alasan-alasan ini menyebabkan Jepang ini ingin menarik simpati rakyat Indonesia. Mengapa Jepang ingin menarik simpati rakyat Indonesia? Supaya rakyat Indonesia ini mau membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Nah, inilah siasat Jepang. Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia ini mau menjadi tenaga bantuan untuk melawan sekutu, membela Jepang. Makanya kemudian Jepang ini memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia. Gampangnya begini, kamu kalau mau bantu saya melawan sekutu, nanti kamu akan saya merdekakan. Nah, gampangnya seperti itu. Kemudian janji Jepang ini direalisasikan pada tanggal 1 Maret 1942. Jepang mengumumkan
membentuk BPUPKI, baru diumumkan. BPUPKI ini dalam bahasa Jepang disebut Dokuretsu Jundi Chosakai. Kemudian pada tanggal 29 April 1945, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, yaitu Raja Jepang, BPUPKI ini resmi dibentuk. Nah, baru pada tanggal 28 Mei, berarti sekitar 1 bulan setelah pembentukannya, BPUPKI ini resmi dilantik bersamaan dengan pembukaan sidang pertama BPUPKI yang diadakan di gedung Chosang-in atau yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Karena di gedung inilah nanti Pancasila atau dasar negara kita ini dibentuk. Ini adalah kronologi waktu dari mulai pertama Jepang mengumumkan BPUPKI, kemudian tanggal 29 April BPUPKI resmi dibentuk, dan akhirnya tanggal 28 Mei 1945 BPUPKI resmi dilantik. Nah, kita bisa lihat di sini adalah suasana sidang BPUPKI. Yang berdiri di sini adalah salah satu anggota BPUPKI, yaitu Insinyur Soekarno. Susunan kepengurusan BPUPKI. Siapa saja sih anggota-anggota BPUPKI? Yang pertama, ketuanya yaitu Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Wakil ketua dari Jepang dan juga ada dari Indonesia. Dari Jepang yaitu diwakili Itibangase Yoshio, dan dari Indonesia ada Raden Panji Suroso dengan sekretaris A.G. Pringodikto. Secara keseluruhan, anggota BPUPKI terdiri dari 62 orang atau tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan juga ada 7 orang perwakilan dari Jepang. Nah, anak-anak dapat melihat daftar nama-nama anggota BPUPKI secara lengkap di laman ini yang sudah saya beri link di Wikipedia Indonesia, daftar lengkap anggota BPUPKI dan nantinya anggota PPKI. Di dalam anggota BPUPKI ini juga ada para tokoh perempuan. Salah satunya adalah Nyonya Maria Ulfa. Nah, ini yang penting. Apa sih tugas-tugas dari BPUPKI? Apa sih kerjanya BPUPKI itu? Seperti dari namanya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berarti BPUPKI ini harus mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk nanti saat Indonesia itu merdeka. Seperti halnya ketika kita ingin membangun rumah baru, pasti kita butuh bahan-bahan material. Kita butuh bahan untuk pondasi, kita butuh bahan untuk tiangnya, untuk atapnya. Nah, begitu juga ketika kita ingin membentuk suatu negara baru. Sekala itu tahun 1945 kita ingin membentuk negara Indonesia. Apa saja yang kita butuhkan? Apa saja yang kita perlukan? Nah, itu diselidiki dan dipersiapkan oleh suatu badan yang bernama BPUPKI. Tugas utama dari BPUPKI seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan ini misalnya adalah apa dasar dari negara Indonesia. Kemudian bagaimana konstitusinya nanti atau undang-undang dasarnya. Kemudian bagaimana sistem pemerintahannya dan lain sebagainya. Sistem politiknya dan lain sebagainya. Nah, ini dibahas oleh BPUPKI. Ada juga tugas-tugas khusus dari BPUPKI. Yang pertama adalah membahas dan menyusun dasar negara Indonesia. Ini yang penting, ibaratnya rumah itu harus ada
pondasinya, dasarnya. Nah, dasar negara Indonesia ini nanti akan dibahas pada sidang yang pertama tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, setelah sidang yang pertama ada yang namanya masa reses atau masa istirahat atau masa jeda di antara sidang selama 1 bulan. Di dalam masa reses ini BPUPKI tidak berhenti bekerja, tapi masih terus mengadakan rapat, masih terus mengadakan sidang tidak resmi. Kemudian juga membentuk panitia kecil yang bertugas untuk menampung saran-saran dan konsepsi dasar negara dari para anggota. Panitia kecil ini dibentuk ketika sidang kedua, yaitu ketika membahas tentang konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang terakhir membantu Panitia 9 bersama Panitia Kecil. Nah, karena anggota BPUPKI ini kan banyak sekali tadi anggotanya, kemudian supaya lebih fokus dibentuk Panitia 9 pada sidang yang pertama. Panitia 9 ini tugasnya adalah untuk membentuk atau merinci lebih lanjut tentang dasar negara Indonesia. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai sidang-sidang BPUPKI, ada sidang pertama dan sidang kedua, kita akan bahas pada pelajaran selanjutnya, insya Allah ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang pembentukan BPUPKI. Apabila anak-anak ada pertanyaan, silakan ditanyakan, boleh menghubungi saya via WhatsApp. Saya akan bahas, saya akan mencoba menjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.